Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Kiana dengan NIM akhir 174. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemodelan dan simulasi data. Di sini saya akan menjelaskan implementasi program yang saya buat menggunakan Google Colab. Program ini dibuat untuk mensimulasikan bagaimana kualitas tidur mahasiswa berubah dari hari ke hari. Tujuan simulasi ini adalah untuk melihat apakah kebiasaan tidur yang baik atau sleep hygiene benar-benar dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Selain itu, saya juga ingin melihat apakah lingkungan pertemanan dapat memengaruhi kebiasaan tidur seseorang. Oleh karena itu, saya menggunakan metode agent-based modeling. Nah, di sini saya membagi tiap sel dengan jarak 2 minggu pada tiap sel. Jadi, minggu kedua, minggu keempat, dan seterusnya. Pada minggu kedua ini, saya mulai dari hal paling sederhana, cuma skema klasifikasi kondisi tidur. Di minggu kedua ini, saya mulai dari hal paling sederhana, cuma skema klasifikasi kondisi tidur berdasarkan nilai sleep quality. Di sini dibagi jadi 4 kategori, yaitu healthy sleep, mid insomnia, moderate insomnia, dan recovery needed. Kemudian pada minggu keempat ini adalah formulasi matematika. Pada bagian ini saya membuat aturan bagaimana kualitas tidur berubah setiap hari. Secara sederhana, kualitas tidur dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, sedangkan faktor kedua adalah faktor yang menurunkan kualitas tidur. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor positif dan negatif. Yang termasuk faktor positif adalah sleep hygiene, artinya kebiasaan tidur yang sehat. Kemudian untuk faktor negatifnya di sini ada banyak faktor, misal bermain HP, terlalu banyak minum kopi, lingkungan yang bisin, dan ada hutang tidur. Kemudian pada minggu ke-6, di sini base model. Pada tahap ini, saya membuat model paling sederhana. Setiap mahasiswa hanya dipengaruhi oleh kebiasaannya sendiri. Belum ada pengaruh dari teman-temannya. Kemudian untuk minggu ke-8 dan 10 itu saya pakai untuk evaluasi awal dan membandingkan populasi dengan dan tanpa sleep hygiene. Di sini eh, berisi visualisasi dari sleep quality. Pertama simulasinya dulu. Di sini membuat agen simulasi, kemudian visualisasi dari sleep quality yang tadi dan visualisasi dari sleep depth, visualisasi severe insomnia, kemudian tabel evaluasi. Ini untuk visualisasinya. Di sini penurunan sleep quality-nya tekanan lebih tinggi, kemudian kenaikan sleep depth, dan jumlah agen severe insomnia. Pada minggu ke-10, di sini ada 4 skenario. Di sini kita menjalankan skenario. Yang pertama ada intervention, kemudian reaktif, preventif, dan high disturbance. Di minggu ke-10 ini berisi baseline independent, coefficient diskalakan agar efek hygiene terlihat bertahap, bukan instan. Di sini kita menjalankan dua skenario, with hygiene dan without hygiene. Kemudian di sini ada tabel perbandingannya juga. Ini adalah minggu 12, sel dari minggu 12. Di sini bagian intinya di sini saya revisi total metodologinya berdasarkan evaluasi terhadap draft awal. Ada 4 perbaikan utama yang saya lakukan. Pertama, saya tambahkan interaksi antar agen. Kemudian,
Setelah itu, setiap agen sekarang punya 5 tetangga sosial yang tepat sepanjang simulasi, mempresentasikan circle pertemanan, kebiasaan hygiene, dan menggunakan gadget agen. Agen dipengaruhi sebagian oleh kebiasaan rata-rata tetangganya. Nah, ini penting karena ciri utama agen-based modeling itu justru interaksi antar agen. Kalau agen independen, semua itu sebenarnya cuma simulasi Monte Carlo biasa, bukan ABM yang sesungguhnya. Nah, kedua, saya bisa akan atribut agen jadi dua jenis. Trait yang tetap seperti circadian alignment dan sleep discipline, dan state yang dinamis seperti sleep quality dan sleep depth yang berubah setiap hari. Ketiga, saya perbaiki cara update-nya jadi sinkron, karena sekarang agen saling bergantung lewat tetangganya. Semua agen dihitung dulu berdasarkan kondisi hari sebelumnya. Hari di commit bersamaan supaya tidak ada bias urutan. Kemudian keempat, saya kalibrasi ulang parameter modelnya. Populasi bisa langsung jenuh ke kondisi sempurna atau terburuk cuma dalam 1-2 hari. Saya tambahkan mekanisme hemostasis, semacam gaya tarik menuju titik equilibrium biologis supaya dinamikanya lebih bertahap dan realistis. Di sini hasilnya eh, ada 4 skenario, yaitu no intervention, reaktif, preventif, dan high disturbance. Semuanya bergerak bertahap, tidak langsung mentok ke nol atau ke satu. Kemudian pada minggu 14, bagian terakhir ini saya pakai untuk membuktikan bahwa model saya bukan cuma tanpa jalan tanpa error, tapi juga masuk akal secara metodologi. Ada 3 pengujian utama, yaitu analisis sensitivitas. Di sini saya pada analisis sensitivitas saya ubah-ubah nilai parameter alfa, bobot efektivitas hygiene, dan lihat apakah hasilnya berubah secara wajar. Ternyata iya, hubungan monoton makin besar. Di sini makin besar alfa, makin tinggi sleep quality-nya. Ini bukti model saya merespon parameter secara konsisten, bukan acak. Kemudian uji ablasi interaksi sosial. Di uji ablasi interaksi sosial, saya bandingkan hasil model dengan interaksi sosial dinyalakan versus dimatikan. Rata-rata populasi memang mirip, tapi sebaran atau variasi antara agennya beda signifikan. Ini membuktikan bahwa interaksi sosial memang mengubah struktur populasi, bukan sekadar tempelan metodologis. Kemudian ada ada transition matrix empiris. Saya hitung peluang perpindahan kategori kondisi tidur dari hari ke hari digabung dari keempat skenario. Hasilnya didominasi diagonal. Em, Artinya kondisi tidur itu cenderung persisten dan berubah bertahap ke kategori yang berdekatan, bukan lompat tiba-tiba dari healthy langsung ke severe. Nah, kemudian pada bagian akhir di sini ekspor semua hasil dari di sini hasil skenario-skenarionya ada banyak sampai ke terakhir final summary-nya, semua kesimpulannya. Baik, di sini kesimpulan simulasinya jumlah agen ada 100, jumlah hari simulasi 45, Monte Carlo kita run terus sampai 500. Kemudian skenario terbaik preventif average sleep quality di sini 0,74. Skenario terburuk yaitu high disturbance average recovery day ada 16 hari. Kemudian healthy agent pada preventif pada skenario terbaik tadi ada 99. Average insomnia pada preventif tidak ada. Kemudian efek interaksi sosial perubahan standar antar agen sebesar 0,0035 ketika interaksi sosial diaktifkan. Rata-rata 15 kali replikasi.
menunjukkan interaksi sosial mengubah struktur sebaran populasi bukan hanya rata-ratanya. Simulasi berhasil dijalankan dengan model yang telah dikalibrasi, dinamika bertahap, tidak saturasi instan, dan divalidasi lewat analisis sensitivitas serta uji ablasi interaksi sosial. Baik, untuk dashboard, berikut adalah tampilan dashboardnya. Nah, pada dashboard ini kita bisa setting, kita bisa mencoba sendiri di sini, mencoba model ABM-nya. Nah, di sini kita bisa pilih skenario-nya. Kita bisa menentukan jumlah agen, jumlah hari simulasi, dan ukuran lingkaran sosialnya atau tetangganya. Misal tidak kita aktifkan interaksi sosial, kita pilih 100 agen, kemudian jumlah hari simulasinya kita 30 hari, kemudian tidak ada interaksi sosial, dan untuk skenario-nya adalah no intervention. Nah, pada skenario no intervention ini, di sini bisa kita lihat eh, sleep quality-nya semakin turun sampai ke hari 30. Kemudian perkembangan sleep depth-nya di sini naik. Jadi sesuai dengan sleep quality-nya menurun, berarti sleep depth-nya naik. Kemudian distribusi agennya, di sini ada 100 agen. Kemudian ini di sini ada ringkasan hasil simulasinya, di mana average sleep quality-nya 0,4 dan lain-lain. Jika kita aktifkan interaksi sosial di sini ada 4 tetangga per agen, hasilnya pun berubah. Jika sebelumnya pada moderate insomnia itu ada 17, sekarang jadi 15. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aktivitas interaksi sosial di sini sangat berpengaruh pada kualitas tidur kita. Di sini kita bisa coba skenario yang reaktif. Di sini kita mengaktifkan hygiene, sleep hygiene. Jadi kita eh, tidur yang kita memaksimalkan tidur kita menjadi tidur yang sehat. Di sini karena skenario-nya reaktif dan jum, pada sleep quality agen-agennya pun naik di sini. Kemudian perkembangan sleep depth di sini perkembangan sleep depth-nya juga naik. Kemudian distribusi agennya di sini healthy semua. Bukan healthy di sini mild ya.
Kemudian kita bisa coba skenario preventif. Oh, jadi di reaktif itu kita eh, kita melakukan pendekatan pendekatan slap hygiene kan tetapi hanya kadang-kadang saja. Ini skenario buat orang kayak mantan gitu. Untuk preventif di sini kita menjalankan sleep hygiene. Jadi sleep quality-nya tinggi, kemudian sleep depth-nya di sini turun. Nah, ini untuk ringkasan hasil simulasinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba mensimulasikan sleep hygiene-nya, eh, simulasi insomnia-nya, di sini bisa dicoba dashboard-nya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan data atau perkataan atau mungkin kesalahan dalam presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.